Hai. Kemarin-kemarin banyak banget yang nanyain gua atau request lah mengenai pembahasan sholat qadha. Oke, siap. Mari kita bahas. Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai permasalahan qadha, kita harus tahu dulu nih, apa itu qadha? Qadha dalam sholat artinya sholat yang dilakukan di luar waktunya. Dan kebalikan dari qadha disebut ada, yakni melakukan sholat di dalam waktunya. Jadi ketika seseorang meninggalkan sholat, baik disengaja ataupun tidak, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Karena sholat ini tidak bisa diwakilkan oleh apapun dan oleh siapapun. Kira-kira dosa nggak bang? Nah, kalau masalah dosa enggaknya ada perinciannya nih. Jika seseorang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia berdosa. Sedangkan jika dia meninggalkannya dengan tidak sengaja atau ada uzur, maka dia tidak berdosa. Terus, apa aja sih uzur-uzur sholat? Oke, kita bakal bahas beberapa uzur sholat, sehingga ketika kita meninggalkan sholat, kita tidak berdosa. Sebelum ke uzur sholat, udah pada tahu belum bagaimana tata cara qadha sholat? Caranya sama persis dengan sholat-sholat seperti biasa. Mulai dari bacaannya, rukunya, sujudnya, dan rukun-rukun sholat lainnya. Namun yang menjadi pembeda adalah niatnya. Karena dalam niat sholat qadha ada kesunahan menambah lafadz qadha. Seperti usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Namun yang perlu diingat, penambahan qadhaan hukumnya sunnah bukan wajib. Uzur-uzur sholat. Pertama, yaitu lupa. Semua hal yang menyebabkan lupa tidak menyebabkan dia berdosa, kecuali lupa karena melakukan kemaksiatan. Seperti main judi. Lupa ternyata judi dosa. Ini tidak diperbolehkan. Atau karena kecerobohan seperti main game. Senggol dong. Maka hal di atas tidak bisa dikategorikan sebagai uzur, yang akhirnya ketika dia meninggalkan sholat tetap berdosa. Yang kedua, tidur. Ada catatan penting mengenai kapan tidur bisa dikatakan uzur. Wow, berita baik nih bagi yang suka tidur. Pertama, bukan disebabkan kecerobohan, dalam artian tidurnya sebelum memasuki waktu sholat. Atau telah memasuki waktu sholat, namun ada keyakinan untuk bangun sebelum keluarnya waktu sholat. Jadi, jika seseorang tidur ketika telah memasuki waktu sholat, namun tidak yakin untuk bangun di waktu tersebut, maka dia berdosa. Wow. Dan ketika seseorang sudah bangun dari tidurnya atau sudah ingat bahwa dia telah meninggalkan sholat, maka dia wajib mengqadhanya sesegera mungkin agar terlepas dari tanggungannya. Lalu, bagaimana kalau seseorang melaksanakan sholat sunnah sebelum mengqadha sholatnya? Di dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan bahwa hukumnya adalah haram karena mendahulukan perkara sunnah dibandingkan perkara wajib. Meskipun dia juga mendapatkan pahala sunnah dari sholat sunnahnya itu. Sekarang kita bahas kesunahan-kesunahan dalam mengqadha sholat. 1. Tartib, yakni melaksanakan sholat-sholat yang tertinggal sesuai urutannya. Contoh, dia meninggalkan sholat asar dan maghrib. Maka ketika bangun di waktu isya, ia mengqadha sholat asar terlebih dahulu. Setelah itu mengqadha sholat maghrib. Nah, dilanjut sholat isya. Yang kedua, mendahulukan sholat qadha daripada sholat ada. Kalian pastinya sudah tahu sholat ada itu apa. Nah, kesunahan mendahulukan sholat qadha dari sholat ada ini jika sholat ada tersebut masih ada renggang waktu untuk melaksanakannya. Ya, makasih udah nonton. Dan buat teman-teman yang masih bingung mengenai masalah sholat qadha, terutama yang sering bangun kesiangan, jangan malu-malu ya, atau jangan sungkan-sungkan untuk coret-coret di bawah. Jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain juga tahu nih ya. Dan semoga bermanfaat. Ballighu anni walau ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.